Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang percaya kita mungkin pernah merasa bersalah ketika diam-diam di dalam hati kita ada perasaan marah, kecewa, serta rasanya kita tidak mampu mengampuni. Atau kita bisa merasa takut dan khawatir walaupun kita tahu firman Tuhan berkata bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Atau apakah mungkin kita ada yang sedang merasakannya sekarang? Perasaan bersalah bisa saja hinggap di dalam hati kita. Kita tahu bahwa perasaan ini adalah perasaan yang sebenarnya tidak harusnya ada di hati orang yang rajin ibadah seperti saya, atau di hati seorang pelayan gereja atau majelis gereja, apalagi pendeta. Namun Bapak Ibu, nyatanya kita sering merasakan perasaan negatif seperti ini di dalam hati kita, bahkan bergejolak. Kemudian kita mulai merasa sepertinya ada yang salah dengan saya berdosa, saya tidak bisa mengampuni, saya tidak layak melayani, I'm not okay. Bersalahkah kita Bapak Ibu jika kita merasakan perasaan negatif seperti ini? Bukankah seringkali perasaan ini tiba-tiba ada di dalam hati kita tanpa bisa kita hindari? Atau keadaan yang tidak adil oleh peristiwa yang seharusnya tidak boleh terjadi? Perasaan seperti ini juga pernah dialami oleh orang-orang pilihan Allah seperti Daud, Ayub, Yeremia, Habakuk, bahkan Yesus sendiri. Is it okay to not be okay? Firman Tuhan berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam hatiku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Orang percaya kiranya dapat mengatasi perasaan ini dengan berbeda. Orang lain bisa saja membalas, membenci, mendendam, dan lain sebagainya. Tetapi orang percaya kiranya dapat mengatasinya dengan satu cara ampuh yang ditawarkan Yesus, yaitu datang kepada Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di Taman Getsemani Yesus berkata kepada para murid yang menyertai dia, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Yesus menyatakan perasaannya dengan depresi, seperti mau mati rasanya. Dan yang dilakukan Yesus adalah sujud dan berdoa. Seringkali untuk melakukan apa yang baik dan benar Bapak Ibu, kita perlu bergumul dan minta kekuatan Tuhan. Perasaan negatif itu manusiawi, tapi melakukan kebenaran yang adalah kehendak Bapa itu ilahi. Kekuatan manusia tidak mampu mencapainya, tetapi hanya kekuatan ilahi yang memungkinkan kita mengalaminya, yaitu ketika kita bersekutu dengan Tuhan dalam doa dan memohon kekuatan dari Tuhan. Jika perasaan negatif itu kita rasakan, sujudlah dalam doa. It's okay to not be okay, tapi bawa hati dan perasaan itu ke hadapan Tuhan untuk dipulihkan. Dan jangan lalai untuk mengisi hati kita dengan perkataan firman setiap hari, agar kita mempunyai persiapan dan kekuatan mengatasi perasaan-perasaan negatif dan masa-masa sulit yang kita tidak tahu kapan akan datang dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami punya Allah yang selalu dapat kami andalkan. Seringkali Tuhan, keadaan bisa membuat kami memiliki perasaan dan emosi yang negatif. Dan seringkali juga sebagai orang percaya itu bisa mengintimidasi kami. Tapi kami mau belajar Tuhan. Kami mau bawa kepada Yesus setiap pergumulan kami, setiap kelemahan kami, setiap perasaan negatif kami. Supaya dalam doa kami memperoleh kekuatan untuk bisa menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Dapat mengatasinya dengan cara Tuhan, dengan hati dan perasaannya Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita. Shalom.